Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Hanas. Insyaallah kita dalam keadaan sehat. Sudah lama tidak menyapa kamera. Halo kamera. Karena bertepatan ini tahun baru, jadi kita mau membahas ada video yang bagus banget. Bagus dari sisi penampilan ya. Penampilan dan mantep banget lah kalau dari sisi karya seni. Iya, karya seni. Dan itu nanti kita akan coba React mungkin? React. Padahal aku udah nonton berulang kali loh. React yang sekian kalinya. Oke, react yang kesekian kali. Membreakdown berarti ya. Ngapain di breakdown? Kelamaan. Ya, ini langsung kita react ya. Mulai dari kemunculan. Wah, tim tuan Aulion. Aku tuh mikir awalnya begini, ini siapa sih? Aulion. Ternyata itu Aulion ya. Udah lama banget waktu awal-awal kuliah ngeliat Aulion tuh ya. Iya, circle-nya mereka itu. Awal-awal kenal YouTube, Instagram, Indofitgram dulu kan. Yes. Wah, ini apa nih? Nah, ini. Oh, ini kayak, kalau aku bilang sih ini kayak si anak kecilnya ini tuh kayak lagi ngelihat Kilas Balik ya. Dari 2020, dari bulan Januari, Februari tadi tuh kan. Yes. Nah, cuman kenapa berulang-ulang kali ini? Kenapa menurut dirimu? Karena belum tuntas kayaknya. Belum tuntas apa? Ya belum tuntas, jadi dia harus lihat yang bener, detil. Soalnya aku juga nggak ngerti ngapa deh ini diulang-ulang gitu. What the meaning is? Insight yang aku dapat sih kayaknya si anak ini tuh kayak stuck gitu di situ aja gitu. Jadi setiap yang trending dari bulan ke bulan kayak ini lagi, gosip ini lagi. Oh ya gosip ya. LL lagi ya gitu kan, yang naik trending gitu. Nah, kemudian si dua ini nih muncul, Chandra Leo dan Nessie Judge. Itu kayak mau ngasih tahu loh. Tuh kayak udah nonton semuanya gitu. Oh gitu. Jadi yang tag berulang-ulang Yakin gitu, yakin udah semuanya. Nah, akhirnya kan diajak nih karena temanya stay di rumah kan, makanya rumah ini. Asik banget ya lagu ya. Emang ini lagu menghanyutkan ya. Savage love, get somebody, break your heart. Looking like an angel, but you're savage love. Wah, ini nih YouTube gaming. Ini kerjaan adekku nih, nontonnya gitu. beginian. Epic banget gak sih? Ini tuh nyewa tempatnya itu, bayangin berapa? Nyewa tempat ini ya. Vlogger. Siapa belum vlogger? Kagak ada dah. Transisinya epic banget. Wow. Ya, ini memanjakan banget. Aku nggak ngerti sih teori-teorinya. Ini tuh jadi dia kayak pakai pen kanan, pen kiri gitu loh kamera. Jadi ada tuh kamera yang nangkepnya cepet banget. Ini asik banget sih, no BTS masuk trending. Trending YouTube ya BTS. Ganti loh orangnya. Ini baru tahu juga nih. Kemarin pasti ngeliat. Ini aku sempet nonton makan mereka. Iya. Alisnya bos. Wah, ini nih yang konspirasi, yang serem-serem, yang horor. Oh iya, ini horor trending banget. Ini ada adik kelas yang sukanya nontonnya begini nih. Itu lagu nyantol banget deh kak, bahan terakhir. Wah, ini Benak Riwe. Oh, sama aja. Wah, ini kayak sekampung saya ini. Horas bang. Ini apa nih? Oh, ini yang dubbing ya? Yang Money. Save Money, enggak yang tadi. Oh, ini Tai Lalat apa? Novel ya? Oh, cacing. Game ini gue main. Game
tujuannya kan. Nggak ada batas. Kita udah banyak, udah berapa juta ya, bahkan sampai 4 juta, tapi nggak ada reward untuk menang atau kalah gitu. Kalah adanya. Just gitu ya, just makan aja gitu. Makanya kata adik, ini game tapi dia main juga ya kalau udah main. Cuman karena tadi orang dia kayak stuck di situ aja kan, jadi cepet ditinggalin. Enggak, itu sama orang yang seneng ngegame ya. Kalau aku mah emang nggak paham sama ini. Nah ini pas bahas ini aku tuh udah mulai, oh ternyata di video ini bukan sekedar trending biasa ya, karena trending di Indonesia itu kan biasanya musik yang diinin ya, channel-channel ya yang hiburan-hiburan, but ini ada dalam makna ya, insight terdalam, karena emang tahun 2020 ini termasuk perpolitikan kini melelahkan ya Allah Robbi, ya lelah banget kalau kita kayak dagelan gitu ya. Coba ini gimana ini konsepnya imposter ya? Saya suka banget nih melalui transisi dan lain-lain. Bukan gue imposternya. Nah, bukan gue imposternya. Imposternya. Saling tuduh menuduh. Emang gue tadi ngerjain task di ruang admin, biasanya ya yang nuduh yang imposter. Kan gue yang report, nggak mungkin gue imposternya. Klaim banget nih kalau main Among. Enggak, gue ada di ruang CCTV tadi. Terus gue lihat ada yang di... Nah ini dia nih, ada jadi ini apa nih? Ada yang tahu apa nih? Ingat kan yang kita kemarin kan kalau di dalam demokrasi ya yang namanya suara rakyat itu kan lebih utama ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tetapi pada kenyataannya ketika rakyat itu turun ke jalan ya, atau perwakilan mereka berbicara ya tergantung. Kalau mikrofon dimatiin lu mau ngomong apa, bos? Dari yang kejadian pas masa itu ya yang meskipun kita bilang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, ya ingat teori-teori dari Pluto atau apa ya, elit politik itu ada. Jadi elit politik itu yang menggerakkan masyarakat itu ya. Kalau dia nggak peka politik, nggak mendalami politik, pergerakan apa yang terjadi, perekonomian, sosial dan lain-lain. Nah kalau elit politik itu ya udah, kita itu rakyat mau sampai kapanpun akan terus diwakilkan sama mereka. Dan hati-hati aja gitu ya, namanya manusia punya kepentingan. Yang nggak punya kepentingan itu cuma Tuhan ya. Fox Populi Fox Day. Kagak bisa ngomong tuh, kagak bisa menyuarakan. Nah ini dia nih ketuanya. Apa pembelaan? Ini dia ini ngomong sama kursi kosong. Kejadian apa ini ya? Nah, kalian inget gak sih yang kejadian siapa, Mbak Najwa ya? Ya memang Mbak Najwa sih. Mengundang suatu Menkes, pejabat, Menteri Kesehatan. Iya nggak? Beliau tidak hadir, akhirnya kan tetap diwawancara ya. Itu tuh berkesan banget. Berkesan banget karena memang kekacauan di negeri ini cukup parah ya, karena kasus Covid juga semakin hari semakin belum meningkat, nggak ada solusi juga. Jadi sebagai penyambung suara rakyat, Mbak Najwa ingin meminta kejelasan ya, kalau yang saya tangkep bagaimana tindak lanjutnya, tapi ya akhirnya tidak hadir ternyata, Bu. Dan harus berbicara pada kursi kosong. Kirain banana indigo gitu ya. Satir itu apa ya, Kak? Satir itu apa ya, kalimat yang sebenarnya menyindir tapi dalam. Emang kamu pahamnya apa? Kayak ya orang yang ngomong tapi sarkas gitu. Oh, pakai sarkas gitu ya. Kira-kira apa ini ya? Itu kalau yang aku tangkep nih ya. Coba kemarin kan terakhir kita ada 2 kubu ya. Gitu. Milih siapa? Milih. I choose to not choose. Ya, aku not choose. Ya, aku memilih But not choose it's to be okay. Ya kenapa? Ya sama, mirip-mirip sama kayak dia. Kata dia it's just game gitu. Ini hanya game permainan. Memang kalau kita udah punya standar filosofis yang jelas gitu ya, standar memandang kalau memilih itu ya, yang kayak gimana kan alasan filosofis harus dijelaskan. Orang pilihan kita itu akan satu, kita mempertanggungjawabkan pilihan kita, dan orang yang kita pilih itu ya tadi nggak sembarangan gitu karena kan, bakal berefek
terhadap kebijakan dan kehidupan kita ya. Iya. Kayak kehidupan kita sekarang yang sulit, kebijakan yang BBM naik, kemudian apa lagi Kak? Enggak ada yang naik kayaknya mah ya. Nggak ada yang naik, tapi Banyak ini rakyat miskinnya makin turun ya. rakyat miskin yang semakin nggak ada pekerjaan, Iya. jadinya nggak bisa beli. Just game gitu kan, akhirnya apa? Kayak beli satu ya kan, politik ya, beli satu dapat dua. Obral diskon akhir Oh tahun ya salah ya, soalnya. bukan beli satu dapat dua ya. Kita fokus ke masalah yang emang genting untuk kita selesaikan bersama. Ini lagu KKI kan. Oh iya, tapi Yang yang muncul gitu. bukan KKI ya? Fadil. Ini YouTube apa ya? Ini YouTube berapa ya, lupa. Nah ini podcaster nih. oh ini para podcaster ya. Tuh. Kalau ngelihat di behind the scene-nya nih, kameranya berapa mewahnya aja bisa miliaran. Oh. Kan ada pilotnya gitu ya. Si Chandranya itu nyolek kalau saya perpindahan. Oh iya, I see. Wih, udah kayak orang luar aja ya. Ini haru banget sih. Dapat banget feel-nya ini. Ini aku sampai nangis loh. Ini kan di akhir tahun 2019 kita Iya, kebakaran hutan kebakaran. yang ya Allah. Itu banyak Nggak ada banget. Abis itu kemanusiaannya. diambil sama diambil. Dan itu bukan kebakaran sekali dua kali ya? Iya, di Riau, kemudian di mana Kak? Kalimantan. Kalimantan. Itu kayak berturut-turut gitu loh, dan kemudian itu termasuk kalau pernah ikut kajian nih. Jadi kajian itu memang enak ya kalau kajian politik tuh. bisa dapat insight ya banyak. Insight. Jadi pas di kajian politik itu ternyata emang kita udah ada kan kita biasa ada kerjasama antar luar negeri ya kan, kayak ASEAN apa segala macem lah. Saya mah susah ngingat-ngingat yang begitu, tapi kita terikat perjanjian seperti itu, dan ternyata untuk proyek-proyek kayak gitu tuh kita termasuk dapat proyek ini sawit ya, kelapa sawit. Dan terus termasuk yang dapat proyek kelapa sawit untuk ini membangun minyak apa gitu kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi dan termasuk lahan yang dibangun itu adalah kelapa sawit. Nah tapi lahannya doang gitu. Paham maksudnya? Gimana Kak? Kayak kita itu buka lahan nanti ayo misalnya, makanya waktu awal naik itu tuh kan ayo yang mau investor silahkan gitu. Paham sampai sini? Paham. Iya, jadi kita itu kayak nyediain lahan ya. Tapi yang ngelola bukan kita. Ya iyalah, emang lu punya uang. Iya. Punya orang cerdas gitu kan, tapi nggak punya uang, alasannya begitu terus sih. Tapi ya itu gara-gara itu ya, kebagian jatah itu akhirnya wajar ya, setiap kayak di Riau itu hutan-hutan yang dulu aku pernah lewat gitu ya. Nah itu di belakang-belakang kan awalnya hutan-hutan ya. Nah itu di belakang-belakangnya udah berganti sawit kalau yang aku kemarin baru pulang. Gersang banget nggak sih Kak jadinya? Oh gersang lah kalau itu mah, jangan ditanya, hitam bah saya mah. Dan di Bogor agak pedalam-pedalam itu ada teman yang bilang ada loh kelapa sawit di Bogor. Hah? Wow. Sampai Wow. gitu kan, cuman Bogor kan banyak gunung ya. iya tadi maksud aku begini teman-teman, kalau negara ini detail gitu ya untuk masalah-masalah seperti ini, karena penghasilan rakyat itu nanti memang akan diatur sama negaranya. Makanya kita berharap negara ini benar-benar serius. Salah-salah nih. Kan tadi elit politik tergantung mereka lah. Kita mah apa tuh kalau udah Kita dikasih mah proyek mah proletar. kerja aja, kerja. Jadi itu bahaya gitu. Kadang ada tanah yang cocok ditanam sama sawit, ada yang enggak. Jadi enggak semua tanah cocok. Nah ini bisa berbahaya bagi ya tadi Ekosistem tanah. Makanya wajar sih ya, kayak misalkan terutama mau di Jakarta di mana aja, wajar sih kalau kita misalkan ada banjir ya, coba aja cek kita. Jadi bukan karena sampah doang ya, Iya, nggak, bukan salah karena satu sampah penyebabnya doang. sampah, dan kemudian banyak banyak lagi. Kalau di dalam Daulah Khilafah itu memang capek Ada jadi kepala negara. Aduh. mengatur soalnya strategi pembangunan. Umar bin Abdul Aziz itu baru 2 tahun kan dia mampu menghilangkan kemiskinan kan, 2 tahun loh, nggak perlu 5 tahun. Nah itu yang tadinya keren gitu ya,
kayak mungkin kayak bagus sultan banget gitu ya, pakai jas setiap hari kalau zaman sekarang gitu ya, Iya, opa-opa. dalam 2 tahun dia langsung kayak kakek-kakek gitu. Iya. Sakit apa ya tadi? Lah, Mikir orang mikirinnya aja kalau dari jalan ke Sandung dia pikirin. Lah kita ke Sandung boro-boro dipikirin ya. jalan berlubang, saya naik motor cetak. Aduh, ban bocor mulu. Ini aku sedih, nangis beneran, nangis aku nih. Apresiasi banget di sini. Karena aku lihat, masya Allah ini Mikir sih ini Iya. direkturnya. Iya, nggak sekedar hiburan saja yang dikirimkan ya, biar kaum milenial itu peka gitu ya. Tapi keren loh, milenial itu memang ada penelitian gitu, mereka termasuk paling banyak menyumbang donasi. Satu, karena mereka dekat dengan gadget, maksudnya Iya. e-money. Nah, jadi setiap ada bantuan donasi mereka cepet banget, gercep. Masya Allah. Jadi humanisnya udah tinggi milenial sekarang. Tuh, kayak banyak banget nih pemuda-pemuda yang aware ya. Iya benar-benar. Apa galang donasi. Iya, benar. Dari mulai kalangan kecil bahkan kalangan RT. Ih, sedih banget sih Nah, ini. ini mau gimana pun ini haru banget dengarnya. Apalagi yang nyanyi nih, suara antum coy. Orang Bikin Korea, saya terhanyut. orang Korea aja bilang suara dia bagus kan? Ada orang Korea yang reaction, bagus suaranya gitu. Iya, aku suka dengar suaranya. Iya kan waktu awal-awal kebakarannya itu kan sempat bagi-bagi masker. Terus kemarin pandemi juga banyak influencer-influencer yang bagi-bagi ini ya. Galang donasi, uang, ya Allah. Selamat atas keputusan kalian. Yes, Wisuda banana. online aku. Iya, Wisuda bener-bener. online. Angkatan corona. Reza Ref. Mari. Oh, ini kumpulan keluarga besar. Ih, kayak kita tuh merantau ya, kuliah, terus pikul sama keluarga tuh ya Allah. Awal-awal seperti gitu. Kayak nakes sampai bisa sama keluarganya. Iya, masya Allah. Dan fun fact, ini tuh green screen semua kak, layar HP green screen. Oh, Ini green screennya. keren ya. Terus tadi depan TV-TV yang Januari Februari itu green screen semua. Nah ini green screen nih, CG. Yang suka ngeliat Cat Kids. Ini direkturnya Lati semua. Nah, ini Lati ya. Oh, ini juga keren-keren ya musiknya. Sekelas internasional. Wah, kayak sedih banget. Oh, ini lagu yang viral nih. Ini di satu studio yang sama loh, yang belakangnya tadi warna-warni itu. Oh, Mereka berantakin gitu kayak gitu. Sampai siapa sih? Nah ini Blackpink Villa. Tahun berapa tahun ini ya? nggak tahu. Pokoknya emang dia all always deh. Ini apa? Yang vlogger makan dia ini langsung. Nggak ketinggalan Marvel. Oh iya, Marvel. Soalnya banyak scene yang ikut ini juga ya. Kayak kilas balik. Itu pas aku lihat, oh, Kayak Rewind Iya. 2020 tuh ya gimana ya? rewind yang lama-lama juga ada nih. Kayak kita tuh dibuat moodnya datar, naik, Iya sih, turun, sedih, naik lagi, hanyut. Ada klimaksnya kalau tadi aku bilang yang terbakar. Nah ini nih Kevin dulu ya YouTube. Ini Rewind 2000 berapa gitu? Oh. Ada Buna ya? Iya. Aku awalnya gini, aku lupa mereka itu udah lock out gitu dari YouTube kan. Baru mau lockout. Terus aku gini, oh ini maksudnya kita nanti balik ke maju ke 2021 gitu. Kan ada pintu baru. Tapi mikir, oh ini kan konsepnya YouTube ya. Yang udah keluar kan mereka berdua. Enggak sih, mereka tuh baru bilangnya setahun setelah mereka bilang mereka baru akan keluar dari YouTube. Cuman kayak kan kita ngomongnya konteks YouTube ya, konteks global gitu. YouTube kan milik kita semua ya. Jadi kalau menurut aku nih di scene yang ini kayak lebih privat banget sih, kayak lebih kan YouTube punya kita. Ya, itu penilaian aku pribadi. Kok kayak kenapa harus ada scene yang kayak khusus pribadi dia aja gitu. Lebih ke pribadi aja sih itu. Kan YouTube kan punya bersama, cuman di sini nih kayak kurang ya gimana gitu ya, itu penilaian pribadi.
Hari ini kalau yang aku lihat ya, milenial, terus apalagi kan mereka panutan milenial banget ya. Ini manjain banget kalau dari sinema, dari konten, dari pokoknya banyak banget. Jadi aku yakin ya pemuda-pemuda itu masya Allah melek banget sama kejadian hari ini ya kan. Waktu DPR kemarin didatengin juga kan anak K-pop ya sampai turun gitu. Nah, Kalau anak K-pop udah turun artinya negeri ini nggak baik-baik. nggak mungkin orang nggak menyadari masalah hari ini ya, karena masalah hari ini sudah sangat pelik sekali. Tapi apa solusi atas masalah yang pelik ini? Itu yang harusnya kita cari tahu. Apakah kayak misalkan ketika kita melihat kayak tadi ya isu banjir, ya udah ketika banjirnya kita kasih apa gitu, tapi kenapa banjir itu, kenapa, why gitu. Jadi kita harus menelisik ke belakangnya, karena ketika kita berjalan ke belakang, menyusuri ke belakang, menyusuri asal permasalahan itu, nanti kita akan bisa menemukan akar masalahnya, dan dengan melihat akar masalah itulah kita bisa mengambil sebuah solusi yang tepat, karena kita sudah menemukan akar masalahnya. Berarti ketika ada permasalahan bukan cuman masalahnya yang kita lihat ya, kayak tapi banjir kita penyebabnya misalkan, ya Kak. betul memang ya, kayak misalkan kalau ada orang banjir ya kita harus bantu ya, betul. But itu nggak solusi gitu, itu nggak solusi karena itu sudah kejadian. Kalau saran aku udah ikuti kajian perpolitikan ya, terutama politik Islam ya, karena ternyata Islam itu nggak sekedar ngebahas sholat, puasa, zakat gitu. Nggak kayak gitu. Karena di aku sendiri ya, ketika belajar tentang perpolitikan dengan landasan Islam itu kayak lebih wow, ternyata bener ya Islam itu kamil, sempurna. So, apa yang kamu suka dari Ridwan tadi? Misal aku banyak. Perpindahan scene itu memanjakan mata sekali, lagu-lagunya itu memanjakan sekali ya. Dan termasuk yang mengharu biru ya, pas scene tadi ya, yang air menggenang itu benar-benar mengharu biru Ya, best moment aku sih iya tadi yang ada hutan kebakaran, ada hujan terus banjir. yes. Itu ya Allah kayak dapat banget feelnya ya nggak sih? Itu yang bikin aku nangis itu, sama Imposter 2 itu. Tapi perpindahan kameranya juga bagus banget gitu. Hai kaula muda, ini contoh mereka tuh yang passionnya itu dipasin ya, sama kondisi yang nggak sekedar hal yang menyenangkan gitu, mengirimkan sesuatu yang menyenangkan dan juga mengirimkan sesuatu yang memangnya harus kita tahu gitu. Not just fun aja ya. Tapi kondisi perpolitikan ya itu sih implisit ya, siapa yang mau aja karena memang lagi viral sih ya. Cuman itu maksudnya itu keren gitu hari ini. Jadi kita nggak perlu takut mengatakan kondisi kita tidak baik-baik saja. Itu keren menurut aku. Ketika kita nih punya potensi gitu di bidang sinematografi, musik, apalagi nggak musik, di bidang teori, Ya, di bidang ngomong gitu, itu maksimalkan saja apa yang kita bisa ya. Iya benar-benar. Untuk menyampaikan tadi hal baik dan hal buruk yang memang perlu diketahui oleh orang lain, dan what a solution itu juga perlu kita kasih tahu. Tapi nggak mungkin bisa ngasih tahu solusi ya kalau kita nggak tahu sendiri kan solusinya apa. Jadi cari tahu, ngaji. Oke. Itu sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.